kegiatan secara resmi. Kepada Bapak disilakan. Tabur-tabur beras berada di atas pelaminan, beras ditabur di tepian perigi. Tentunya saya ucapkan terima kasih yang sudah memberikan waktu kepada kami. Sesungguhnya di atas talam dibawa sebagai angka si putri. Tentunya awal kata saya cakra besar sebagai pemuda mengawali hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Tapi. Yang cakap yang jawab cuma satu dua, padahal sudah ngopi tadi Pak. Tapi humble, jadi bersih. Cakap melayani orang, kalau ada tapi humble, jawablah dengan kencang, bersih. Tapi humble. Apalah tanda kiamat berpaut jika air dimulai berpasang ini? Apalah tanda jika Tuhan yang berbangkit sudah sopan bahasa, tinggilah mimpi. Ketika saya ditanya, saya menyampaikan apa, maka tanda tangan sekian banyak yang akan saya tuntut ini satu persatu. Saat tengok ini 10 tahun ke depan legal standingnya ini berdiri sampai 8 tahun. Kalau pendidikan Kepri ini tak maju, saya cari satu persatu. Pendidikan ini balik itu sudah ditandatangani sampai ini 8 tahun. Pendidikan tapi tak maju, saya cari satu persatu. Termasuk saya sendiri. Makanya saya tak akan pindah-pindah dulu. Bapak Ibu sekalian, saya semua Bapak Ibu sekalian, Abang, Kadis, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ada 2 kegiatan, plus 1. Belum ngantuk ya? Bapak Ibu sekalian belum ngantuk ya? Ada 3 yang nanti saya cakapkan. Yang pertama, kegiatan PMO, ya. 7 jari yang PMO, 7 jari yang PMO, kegiatan yang diundang peserta PMO 7 jari. PMO, Project Management Office. Oke, itu juga sendiri kita kan sudah pakai deodoran kan, akan bau kan? Ayo, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sekitar 14. Tunjuk jari siapa yang diundang untuk forum pemangku kepentingan. Semuanya ya. Saya tengok-tengok ini ya, yang duduk masih muda-muda ini. Kalau sudah sudah agak tua-tua, di sini masih harum-harum, di sini udah minyak kampak. Makanya saya kesini-sini. Saya tengok-tengok yang muda-muda. Bapak Ibu sekalian, di mana mengawinkan? Baik, kurang begini ya Kak ya? Baik, saya dekatkan dengan mulut saya. Di mana mengawinkan kegiatan PMO dengan forum pemangku kepentingan? Pasti ada korelasinya, hubungannya. Kalau project management itu pasti ada di dinas pendidikan, ada di sekolah-sekolah yang bersifat manajerial, manajemen, ada internalnya, orang-orangnya SDM-nya,
ada eksternalnya, barangkali yang berhubungan dengan stakeholder atau di bawahnya sekolah-sekolah untuk menyelesaikan proyek. Dua, harus berkelanjutan. Yang ketiga, harus terukur, harus akuntabel, karena ada uangnya, ada duitnya, ada programnya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ditanya saya mengucapkan bahwa IKM adalah baik, bahwa PSP adalah baik, bahwa GP adalah baik, maka orang di luar harus percaya produk kita itu adalah baik. Maka itu yang disebut dengan akuntabel, reliabilitasnya tinggi dan terjaga. Terakhir, berbicara masalah program, proyek. Apa yang diprojekkan Bapak Ibu sekalian? Kebijakan Merdeka Belajar. Ada PSP, ada GP, ada PBD, macam-macam. Semua hal yang Bapak Ibu laksanakan mulai dari PSP, IKM, dan sekarang sudah menjamak ke hal-hal yang lain, ada pengelolaan DAK untuk BOS, BOP, fisik, sekolah sehat, bullying. Semua itu kan proyek-proyek. Semua harus terukur dalam waktunya. Jangan sampai proyek itu diberikan tetapi tidak ada waktunya kapan selesainya. Kemudian kita kawinkan. Oke ya, sampai di sini. Setelah dievaluasi apa yang kurang dari pola yang sudah dilaksanakan, kemudian di PMO dinas kabupaten kota atau sekolah mengupayakan bagaimana permasalahan itu bisa diselesaikan, disolve, bukan disolving, diselesaikan, kan begitu. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada itu harus win-win solution, haruslah menjadi jalan keluar untuk semua masing-masing pihak. Maka para pemangku kepentingan dihadirkan, evaluasi dalam 1 tahun, biasanya per semester itu berarti 6 bulan, seperti ini, dikumpulkan. Apakah kegiatan PSP, IKN, GP, macam-macam itu sudah memberikan dampak sesuatu yang baik? Apakah perlu dilanjutkan, perlu ditingkatkan? Sektor mana yang perlu ditingkatkan, mana yang harus dilakukan percepatannya? Maka refleksi itu haruslah ditindaklanjuti dengan identifikasi untuk rencana tindak lanjutnya apa. Kalau memang ada rencana tindak lanjut, biar sama di ujung sana, polanya, mutunya terjaga, maka harus dibuatlah sebuah kesepakatan. Maka tanda-tanda di depan sekian banyak itu. Saya balik lagi sini. Makanya tadi itu panitia jangan dilepas cepat-cepat. Kalau perlu di banner besar-besar nanti, seperti kampanye, jangan hanya para konsensus pemilu politik saja. Sekolah penggerak kalau perlu kasih baliho besar-besar. Ada tulisannya, Pak Maksud ditanda tangan, Pak Rahmat tanda tangan. Semua tanda tangan ini. Bapak Ibu sekalian, ini kalau perlu di banner besar-besar, semua orang tahu, biar gubernur tahu, biar wali kota tahu, bupati tahu, caleg-caleg itu juga tahu. Ya. Saya balik lagi Bapak Ibu sekalian.
dikomitmenkan itu adalah bagaimana mencapai Indonesia yang maju, frame-nya. Selesainya karena tahun kegiatan ini 2024, kerangka besarnya 2024 kita harus melihat indeks kemajuan mutu pendidikan, wabil khusus di Provinsi Kepulauan Riau, wabil khusus di Anambas, wabil khusus di Bintan, wabil khusus di Tanjung Pinang dan seputarnya. Terus maju sana, harus naik. Di mana indikator? Indikatornya pada saat Bapak Ibu membuka SPM. SPM itu adalah standar pelayanan minimum pendidikan kita di bawah SMP. Tidak perlu berbicara tinggi-tinggi SMP. SPM saja. Apakah semua kabupaten kota, satuan pendidikan, para pemangku kebijakan ini sudah mampu melihat ke sana? Atau hanya satu sekolah yang dilihat saja? Balik lagi ke sana, maka Bapak Ibu dimintakan. Kemudian setelah dikomitmenkan, ada anggaran yang diberikan kepada Bapak Ibu melalui apa? Dana alokasi umum yang diberikan kepada pemerintah daerah, persentase dengan 20% yang ada. Apakah sudah mencapai 20% kabupaten itu? Apakah 20% itu belanja peningkatan mutu? Tak. 60% lebih banyak untuk belanja gaji. Maka kalau manusia sekian ini tidak berkomitmen tinggi, untuk apa gaji itu diberikan? 60%, 20% dari gaji yang diberikan kepada pemerintah daerah itu untuk belanja gaji kita semua. Kalau tidak mampu meningkatkan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau dalam target waktu yang ditetapkan, kita kemana? Oke. Ini bisa jam 12. Panitia siapkan tiket dan lanjut. SPM itu Bapak Ibu adalah indikator yang mudah dilihat. Apakah dari 9 indikator untuk pemerintah daerah tingkat 2, 14 indikator untuk tingkat 1, ditambah lagi sekarang menjadi 15 indikator, itu sudah terpenuhi masing-masing dari kabupaten kota yang kurang sekitar 3.200 satuan pendidikan yang Bapak Ibu punyai, yang tersebar di kurang lebih sekitar 2.800 pulau yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Ternyata indeks kita Bapak Ibu sekalian, indeks kita, Pak, siapa yang membuat indeks? Indeks itu bukan dibuat arbitrary sepihak orang, tetapi sudah dikoridor oleh nasional. Dari 9 indikator yang setiap tahun dikasih duit besar-besaran, kenapa indeksnya itu tidak meningkat cepat? Maka forum yang terhormat ini, forum pemangku kepentingan yang terhormat ini adalah salurannya untuk mendiskusikan, merefleksikan, mengidentifikasi mana percepatannya, rekomendasinya harus dibawa kepada siapa? Para legislatif untuk anggarannya, para eksekutif untuk membuatkan programnya. Programnya harus selaras, mewujudkan Indonesia maju, tak bisa ditolak. Karena itu visi presiden. Semua turunannya ke bawah sampai ke sekolah, termasuk juga nanti berapa penyusunan perencanaan berbasis data Bapak Ibu sekalian yang dilihat dari asesmen nasional kemudian muncul rapor pendidikan. Pertanyaannya, berapa banyak daripada satuan pendidikan, guru-gurunya, kepala sekolahnya, pengawas sekolahnya yang sudah memanfaatkan rapor pendidikan itu? Jawab. Bagaimana kita tahu potret kita? Kita sendiri tidak pernah berkaca. Lanjut. Tanda tangan ini akan saya kuasai 40 hari 40 malam.
sampai ini tidak berkomitmen. Saya cari satu persatu nanti orang. Ya. Khusus forum pemangku kepentingan karena di Provinsi Kepulauan Riau ini yang pertama yang paling akbar yang saya sebut. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita perlu berbangga. Kenapa? Dalam komitmen yang sudah kita sepakati, rupanya Kepri ini melesat jauh lebih cemerlang di antara 34 provinsi yang lain. Kalau ada cakap seperti itu, apa buktinya? Jangan cakap bagus-bagus saja. Mana bukti? Misalkan orang tanya belakang kanan tangan. Pak, Bu, kita ini diakui yang pertama. Kita mendapatkan 7 nominasi kategori terbaik kebijakan Merdeka Belajar untuk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 yang baru diberikan anugerah kemarin di Jogja. Ketika berbicara provinsi tidak boleh lagi membawa Bintang, membawa Tanjung Pinang dan sebagainya. Nanti kalau turunannya ke bawah, baru nanti akan kita bicara di sana. Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan anugerah Merdeka Belajar terbaik dalam kategori regulasi dan anggaran. Ternyata meskipun satu kota saja atau nilainya besar, mampu mendongkrak yang lainnya tak apa-apa. Ini nanti menjadi contoh bagi yang lain-lain supaya anggarannya semakin ditingkatkan. Nah, bagi para PMO yang ada di Satker UPT, tolong dipantau dalam rangka awalnya, dalam musrembang awal nanti akan lahirkan Bapak Ibu sekalian rencana-rencana jangka menengahnya, jangka awalnya sebelum ditetapkan dalam penetapan kinerja pada tahun yang berjalan. Maka di era konteks sebelum ditetapkan di RKPD dan menjadi APBD itu harus dipantau. 2, kita mendapatkan meskipun ini Batam, lainnya belum. Batam mendapatkan anugerah Merdeka Belajar terkait dengan antisipasi pengentasan atau peninggilan 3 dosa besar. Ya, 3 dosa besar pendidikan. Jadi jangan berpikir yang macam-macam dosa besar ini, Pak. Ya. Yang ketiga, kita juga mendapatkan kategori anugerah Merdeka Belajar guru atau kepala sekolah yang inspiratif. Ini kawan-kawan PA ini sangat membantu sekali. Jadi ada ya Pak Jainuddin? Oh, belum pulang ya? Ya, Pak Jainuddin kemarin naik ke mimbar. Kemudian ada kategori kampus mengajar. Kita mendapatkan 3 nominasi. Yang pertama adalah Match Fund. Match Fund itu apa ya? Menghubungkan antara pendanaan sehingga dengan dunia usaha dunia ini bisa sinergi. Kemudian pelaksana kampus mengajar terbaik. Program kampus ada Bu ya, program kampus mengajar terbaik dan pelaksana dari Merdeka Belajar untuk kampus Merdeka secara mandiri. Terakhir kategori mahasiswa ini adalah kategori fotografi, sinematografi dan sebagainya. Jadi Kepulauan Riau itu dilihat dari tata kelola pemerintahannya, dilihat dari satuan pendidikannya, dilihat dari diktinya, dilihat dari mahasiswanya kampusnya, dilihat dari kepala sekolahnya, PTK-nya, semuanya mendapat anugerah. Luar biasa, Pak. Luar biasa.
Lanjut Pak. Sampai jam berapa saya paginya? Sampai jam 12 ya? Banyak juga yang sudah mengantuk dari jalan ini. Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian, ada yang amanat yang saya sampaikan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, dalam kerangka besar yang sudah diberikan Kemendikbud kepada pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka kita semua bersepakat menuntaskan melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar. Ya, oke. Kebijakan Merdeka Belajar yang sangat familiar tentunya adalah IKM, karena IKM adalah semua dilaksanakan di sekolah. Meskipun sekolahnya baru dimulai dari PSP, meskipun sekolahnya dimulai dari yang memilih secara mandiri, tetapi ada sebagian yang masih menjalankan dengan kurikulum yang lama. Tugas kita mendorong satuan pendidikan untuk segera pelan-pelan menyiapkan dirinya ke kurikulum yang disiapkan oleh pemerintah. Tidak ada alasan lagi, Pak, nunggu 2024 Pak. Kalau bisa, segera. Yang kedua, tata kelola sumber daya sekolah. Bapak Ibu sekalian, sebaik-baiknya program, Bapak Ibu tidak diberikan anggaran, bagaimana sekolah berjalan? Sekolah menggunakan pola penerimaan anggaran bersumber dari BOS, BOP, sekolahnya melalui DAK fisik dan sebagainya. Bapak Ibu tidak akan pernah mendapatkan uang apabila sistem pelaporan Bapak Ibu belum Bapak Ibu selesaikan. Dorong satuan pendidikan untuk menuntaskan. Jangan sampai lagi nanti seperti tahun 2022 harus saya kumpulkan kepala sekolah yang kurang responsif dikarenakan keterlambatan informasi,